Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijani, peserta PPG Win Mataram periode tahun 2023-2024, mata pelajaran SKI batch 1. Kali ini saya akan mempersembahkan video untuk menyelesaikan tugas UKIN sebagai persyaratan untuk lolosnya di kegiatan uji kinerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan video selanjutnya. Silahkan duduk semua anak-anakku. Baik semuanya, apakah masih semangat atau belum? Masih. Ya, hari ini kita masuk ke hari pertama kita masuk sekolah ya. Nah, bagaimana liburannya kemarin? Nah, ya baik. Karena sudah begitu lama kita liburan, nah semangatnya ditambahkan lagi ya setelah liburan beberapa hari. Baik anak-anakku semuanya, hari ini akan kita mengawali pertemuan kita yang pertama, yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apakah sudah siap belajar semua? Siap. Baik, sebelum kita berdoa, Pak Guru akan mengajak kalian untuk sedihkan supaya kita lebih semangat untuk berdoanya. Silakan anak-anakku semuanya mengikutinya dengan baik. Setelah itu kita berdoa. Dudukkan hati siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Berputar, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ayo tepuk tangan semua, semangat. Jadi tiga, jadi empat, jadi lima, jadi berdoa. Satu jadi diri, menjadi dua, dua sebatang, dua jadi diri. Menjadi empat, dua, sebelas. Tiga jadi diri, menjadi enam, dua, arah. Empat jadi diri, gabung menjadi delapan, dua, lima. Lima jadi diri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, setelah mendengarkan refleksi yang tadi, bagaimana anakku sudah siap berdoa? Siap. Baik, kedua kelas silahkan ke depan pintu tempatnya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad
الحسنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وحي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mulai pembelajaran, yaitu apa materi kita hari ini? Materinya adalah ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya, judul yang akan kita pelajari ini adalah ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, kita akan belajar pada hari ini dalam waktu 2 kali 30 menit, 60 menit pertemuan. Ya, jadi apa harapan Pak Guru ketika kita belajar nanti? Harapannya kalian belajar dengan serius, ya. Kemudian ambil ibrah dari keteladanan yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam menghadapi segala macam cobaan dalam berdakwah. Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum kita berlanjut untuk belajar hari ini, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Pertama yang akan menjadi kelompok 1. Nah, Robi Hidayat, kemudian Nabi Maulana, kemudian Bagus Al-Azhar, kemudian Yahya. Nah, silahkan bentuk di sini, bangkunya di sini. Tarik ke samping. Nah, ya. Bentuk kelompok menjadi 4. Begitu, menyambut. Nah, begitu, saling lebih. Kemudian sisanya begitu juga. Yang ini menjadi kelompok 3, ini kelompok 4. Saling hadapi. Bentuk bundaran. Ya, karena pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membuat proyek. Ya, kalian akan perlu ajak untuk menganalisis sekarang. Baik. Ya, kalau sudah selesai kelompoknya, ya, mana bangkunya yang tadi? Nah, Diana, kamu masuk di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa campuran. Nah, dekat depan bangkunya. Dua orang masuk di sini. Sana ada orang. Mana ini kelompoknya? Ini nih masuk di sini. Ya, baik. Semua kelompok sudah terbentuk ya. Nah, sudah siap belajar? Ya, baik. Nah, sekarang silahkan sebelum kalian menganalisis, Pak Guru akan bagikan lembar kerja dulu ya. Pak Guru akan bagikan lembar kerja, kemudian kalian akan isi di lembar kerja kalian masing-masing. Ya. Nah, kalian Pak Guru ajak untuk menganalisis. Siapa yang tahu apa itu menganalisis? Iya, Pak Guru kasih tahu ya. Menganalisis itu kita mencari, ya, mencari materi-materi yang kira-kira akan kita tuangkan di lembar kerja kita nanti. Ya, nah kalian tonton video pembelajaran tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah ini, kemudian kalian akan mengambil, ya, mengambil sesuai dengan perintah lembar kerjanya. Silahkan Pak Guru minta kalian menghadap ke depan, menghadap ke laptop semuanya. Ya, Pak Guru akan putarkan materi kita hari ini yang akan kita lalui. Sebelumnya Pak Guru membagikan lembar kerja dulu ya. Bentuk lembar kerja ini kalian kerjakan per kelompok, tapi akan dipertanggungjawabkan oleh orang per orang. Perorangan yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Satu orang satu ya. Tulis nama,
nama sendiri, kemudian kelas. Ya, tulis namanya di atas, kemudian kelasnya. Satu, nama dulu di atas. Ya, tulis namanya, kemudian kelas, kemudian mata pelajaran. Tulis nama, kelas, mata pelajaran. Kalau kalian bingung, Pak Guru contohkan di papan tulis. Ya. Nah, soalnya di sini di lembar kerja di atas. Nama. Siapa namanya? Ya. Sudah semua? Ya. Kemudian Pak Guru akan bagikan di kalian referensi juga. Ada buku pelajaran, ya, supaya memudahkan kalian untuk menganalisis nanti. Pak Guru bagikan kalian referensi juga, ya, untuk bahan bacaannya, buku paket, ya, dari kita hari ini, ya. Ya, silahkan semuanya menghadap ke depan sebelum menganalisis. Ya, pelajaran kita hari ini adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini, mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah, silakan diperhatikan. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah, kita sudah mulai menganalisis ini. Siapkan. Siapa mereka yang masuk Islam ketika masa dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Ya, namanya yang pertama yang masuk Islam. Silahkan perhatikan semua, namanya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Nah, inilah nama-nama sahabat dan keluarga Nabi yang masuk Islam pada masa awal. Orang yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqul awwalun. Kita lanjutkan materinya. Sudah menganalisis? Catat catatan kecil dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tulis Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kemudian yang kelima, Zubair bin Awam. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, Utsman bin Affan yang keempat. Yang kelima, yang kedelapan, Talhah bin Ubaidillah. Di sini ditulis di sini. Terus. Nah, sekarang kalian akan menganalisis bentuk-bentuk dakwah beliau. Ada berapa banyak bentuk dakwah beliau? Ada dua. Sekarang ditulis bawah, bentuk dakwah Nabi Muhammad SAW ada dua. Ya. Bentuk dakwah Nabi Muhammad SAW ada bahkan sesuai dengan PNK-nya. Ya. Sekarang kalian lanjutkan tonton video pembelajarannya.
ya. Kalau sudah jadi itu yang itu. Ya. Nah, setelah materi ini selesai, kalian akan saling tanya nanti ya. Misalnya kelompok satu menanya, siapakah nama sahabat yang pertama kali masuk Islam? Nah, misalnya dijawab kelompok dua, seperti itu nanti ya. Tapi nanti kita atur supaya kalian kelihatannya memahami materi. Dan silahkan ditonton lagi materinya dulu, karena tanya jawabnya dari hasil tontonan ini nanti. Nah, mereka mendapatkan pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam ini disebut as-sabiqul awwalun. Ya, orang yang pertama masuk Islam itu disebut as-sabiqul awwalun. Sudah paham? Nah, sekarang kita masuk ke dakwah secara terang-terangan. Nah, selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat ke-94, yaitu apa bunyinya? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, kira-kira siapa yang hafal ayat ini? Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ini adalah dasar Nabi Muhammad. Perhatikan saya. Ini adalah dasar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Ayat apa namanya ini? Ayat Al-Hijr ayat ke-94. Ingat ya. Nah, nanti ini pertanyaan. Sebutkan ayat yang menerangkan dakwah secara terang-terangan. Nah, di kelompok ini nanti ya, pas kita tanya jawab nanti. Nah, silahkan. Ini yang bertanya, kemudian ini yang menjawab nanti ya. Apa ayatnya? Siapa yang bisa mengaji? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Siapa kira-kira yang bisa menghafal? Ya. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Apa enggak? Bisa hafal? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Saya akan bertanya ke kelompok 4 misalnya. Nah, ini bentuknya nanti ya. Saya akan bertanya ke kelompok 4. Sebutkan ayat Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, siapkan dulu pertanyaan ya. Nih, ini yang pertanyaan nanti. Kita lanjutkan dulu materinya ya, supaya terlalu lama kita sodik. Ya. Nah, inilah ayat yang menerangkan bahwa Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dan terhadap sesama, dan jangan saling bermusuhan. Nah, hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi ya. Yang menolaknya banyak, yang menerimanya hanya sedikit, termasuk paman Nabi. Siapa kira-kira paman Nabi yang menolak dakwah Nabi? Ya, Abu. Ya, habiskan dulu materinya. Ya. Ya. Baik. Nah, materi kita sudah habis untuk ketambahan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan masuk ke diskusi, saling tanya jawab. Nah, Pak Guru akan memimpin diskusi. Ya. Nah, silahkan masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan untuk dilontarkan ke kelompok lain. Ya, silahkan masing-masing kelompok membuat pertanyaan untuk dilontarkan ke kelompok lain. Silahkan, sesuai yang tadi. Ya, sesuai yang tadi. Ya.
Ada dua ayat. Satu kelompok akan maju ke depan. Kemudian saya akan menunjuk satu kelompok maju ke depan untuk menjawab. Dengarkan semuanya. Saat forum diskusi saya akan menunjuk satu kelompok untuk maju ke depan kelas. Kemudian yang akan menjawabnya saya akan tunjuk juga. Begitu juga kelompok yang kedua, ya, akan Pak Guru tunjuk dia ke depan. Silakan ambil gambarnya. Ya, kelompok satu silakan bacakan hasil presentasinya di depan kelas dulu. Kelompok satu, ya. Bacakan hasil presentasinya di depan kelas dulu. Ya, silakan dibaca. Ini. Kelompok 1. Baca langsung. Cara berdakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka yang pertama kali masuk Islam terus berdakwah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 12. Abi Waqqas, Talhah bin Abi Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, As-Sabiqul Awwal. Paman Nabi yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi temannya sudah presentasi ke depan. Ternyata hasil analisisnya sangat luar biasa. Yang kasih tepuk tangan dulu untuk temannya yang berhasil menganalisis. Ya, serius semuanya. Baik, nah sekarang Pak Guru akan membuka sistem analisis kalian. Ya, kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 4, kemudian kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 3. Nah, saya akan mulai dari kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Silakan kamu. Sebutkan ayat yang melatar belakangi dakwah Nabi secara terang-terangan. Silakan dibacakan ayatnya. Fastah bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Sesi pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 3. Silakan. Siapa yang mewakili? Kelompok. Siapa paman Nabi yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW? Siapa yang berani menjawab kelompok 3? Ya. Anak kami Sodik. Namanya adalah Abu Lahab. Nah, namanya adalah Abu Lahab. Ya. Baik. Sekarang tepuk tangan untuk yang berhasil menjawab pertanyaannya. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan melihat ya sampai sejauh mana kemampuan kalian untuk menerima pembelajaran. Pak Guru akan mengetesnya dulu ya. Nah, pertanyaannya untuk semua ini ya. Ya, dakwah Rasulullah SAW dilakukan dengan 2 cara. Sebutkan secara serentak. Dakwah terang-terangan. Nah, kemudian siapa nama-nama sahabat atau keluarga Rasulullah yang masuk Islam pada periode awal? Sebutkan satu persatu secara serentak. Semuanya. Ya. Baik, tepuk tangan untuk semua. Ya. Bermain, Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, ya,
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian apa yang melatar belakangi surat ayat apa yang melatar belakangi dakwah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan? Ya, surat. Ya, apa? Semua kalian bisa hafal? Ya, fasta bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin. Ini adalah ayat yang melatar belakangi Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulan yang selanjutnya. Ya, kesimpulan selanjutnya yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Iya, bentuk ketabahan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Kemudian yang kedua, bentuknya yang kedua, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Ya, ketabahan atas kaum kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan pada Bani Hashim. Ya, inilah bentuk-bentuk ketabahan Nabi dan para sahabat dalam berdakwah perjuangan Mekah. Baik anak-anakku semuanya, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita sama-sama tutup dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian Allah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, untuk kalian pengayaan di rumah, Pak Guru akan bagikan tugas. Pengayaan ini ada lembar kerja yang akan dikumpulkan minggu depan. Pak Guru akan periksa minggu depan. Kalian boleh mencari mencari jawabannya melalui YouTube, melalui Google, melalui buku teks, ya. Nah, untuk mengisi lembar jawaban ini, kemudian kalian pelajari. Nah, kemudian kalian akan presentasikan minggu depan. Siap kira-kira? Baik, Pak Guru akan bagikan lembar kerja untuk pengayaan yang akan dikerjakan di rumah masing-masing. Lembar kerja untuk dikerjakan di rumah, ya. Sekarang waktunya keluar main. Silahkan ihtiram anak kami ketua kelas. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Kali yang bagus luarnya. Ini diajar semua keluar dengan tertib.
Benar.